Ya. Dan Mbak Miroso bisa di... Ya, saya tidak menyangka kalau bisa datang ke rumah. Dan kok bilang jadi ramai banget di Rangiro ya? Iya Pak. Kita tunggu si Miftah dipecat. Dia digaji dari pajak masyarakat. Jadi wajar kita masyarakat berhak untuk menunggu momen si Miftah dipecat. Kalau memang Bapak Prabowo memang cinta kepada pedagang kaki lima, kepada rakyat, apa yang dilakukan oleh Miftah sama sekali nggak merepresentasikan utusan presiden. Pecat. Dan jangan lupa Miftah hari ini juga digaji dari uang rakyat, pajak dari rakyat, dan kita sebagai rakyat berhak menuntut ketidakpuasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman-teman semua, dalam segmen kali ini masih dalam pembahasan Gus Miftah ya teman-teman, yang beberapa hari ini menjadi perbincangan serius para netizen Indonesia. Sampai-sampai Gus Miftah dan juga ST di sini menjadi trending topik ya teman-teman. Dan setelah ramai di media sosial, akhirnya Gus Miftah mendatangi rumah bapak tersebut. Dan di sini Gus Miftah juga sudah meminta maaf ya teman-teman. Dan bapaknya pun sudah memaafkan. Jadi antara Gus Miftah dan bapak tersebut sudah selesai dan juga sudah baik-baik saja ya teman-teman. Tapi tidak dengan netizen ya teman-teman. Yang sampai sekarang masih memberikan komentar monolog dan juga memberikan masukan terhadap Gus Miftah agar kedepannya lebih berhati-hati lagi dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan luka di hati banyak orang. Nah di sini netizen juga meminta agar Pak Prabowo mencopot Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden. Nah oke teman-teman semua, mari kita simak komentar-komentar daripada netizen dan juga masukan-masukan daripada saya teman-teman. Tanpa perlu berlama-lama, kita simak saja videonya. Sudah baik-baik saja ya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi Rangiro itu. Pokoknya sengaja tuh niatnya beliau salah pokoknya apa minta maaf. Ya, saya sudah maafkan semua. Dan Mbak Miroso bisa di... Ya, saya tidak menyangka kalau bisa datang ke rumah. Dan kok bilang jadi ramai banget di Rangiro ya? Iya Pak. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Pak, dengan kejadian ini gimana Pak? Udah memaafkan atau? Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama Gus Miftah sudah tidak punya masalah apa-apa. Dan kalau ada orang bertanya tapi saya jawab dengan apa adanya, itu permasalahan saya sama Gus Miftah sudah selesai, sudah tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada sakit hati? Tidak ada. Sudah. Pak, memang waktu itu klarifikasinya Gus Miftah minta maaf. Oke, yang gue pikirkan after ini gitu ya, setelah ini terjadi gitu ya, Gus Miftah akan menghampiri si pedagang esnya, si bapak penjual es itu, ngasih santunan, ngasih uang, ngasih ini, ngasih itu dan segala macam, dan pedagang esnya pasti akan iya aja, nurut-nurut aja, diterima duitnya dan segala macamnya, dimaafkan dan segala macamnya. Tapi kita tidak pernah tahu sakit hatinya seseorang, kecewanya orang itu seperti apa. Di mulut bisa memaafkan, di hati gak ada yang tahu. Dalamnya hati itu nggak ada yang tahu. Dan mungkin setelah ini nama Gus Miftah juga akan bersih gitu aja, akan datang ke podcast ahihi, akan berdakwah lagi, dan tidak menutup kemungkinan untuk Gus Miftah akan mengulangi kesalahan yang sama, tidak menutup kemungkinan ya. Jadi belum tentu pasti terjadi lagi. Semoga Gus Miftah bisa mengambil pelajaran dari hal-hal ini ya, bahkan sampai dinotis sama Bapak Presiden, sampai dinotis juga sama admin Gerindra, sampai dibikin konten sama banyak orang juga ya di media sosial. Itulah manusia, manusia itu tempatnya dosa, manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya hilaf. Dan tanggal sial itu nggak pernah ada di kalender.
Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha memaafkan gitu ya. Tapi permasalahannya, kita manusia yang melihat tayangan video tersebut, kita yang diolok-olok di situ, belum tentu bisa memaafkan 100% sama seperti Tuhan. Dan bilang apa? Bercanda. Oh iya bercanda. Tapi apakah sesuatu hal pencari nafkah gitu ya, seorang pencari nafkah itu pantas untuk dijadikan bercandaan serta olok-olok, bahkan sampai ditertawakan oleh semua jamaah yang hadir di situ, bahkan ditertawakan oleh pendakwah-pendakwah yang ada di atas panggung tersebut? Jangan selalu berlindung di balik kata bercanda untuk sebuah hinaan. Kita nggak pernah tahu perekonomian orang. Seperti yang gue bilang di VT gue sebelum ini ya, kita nggak pernah tahu, siapa tahu bapak pedagang es itu memang udah jualan dari pagi sampai pagi lagi, sampai malam, sampai kena hujan, panas, hujan, dan nggak makan dan segala macam. We never know. Gue pribadi juga bukan orang suci. Gue itu nggak punya intelektual yang tinggi banget gitu, enggak. Gue juga nggak begitu paham tentang agama sedalam itu, tidak. Gue juga nggak mau jadi orang munafik. Siapalah gue berani mengomentari seorang Gus Miftah, berani mengomentari seorang pendakwah agama besar, berani mengomentari seorang Gus. Tidak, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak pernah berlindung di balik agama. Tapi permasalahannya, apakah seorang pendakwah agama besar gitu ya, itu pantas mengeluarkan kata-kata seperti itu dimanapun, apalagi depan publik, depan halayak ramai? Apakah pantas? Nggak mungkin seorang Gus Miftah, pendakwah besar gitu ya, seorang Gus gitu, tidak menyadari kalau beliau itu akan direkam oleh banyak kamera. Ya mungkin memang Gus Miftah hilaf, atau kelepasan, atau keceplosan. Tapi kita juga nggak pernah tahu apakah ini kali pertama beliau melakukan hal seperti ini, atau sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi. Kita tidak pernah tahu. Tapi semoga dengan adanya hal ini, Gus Miftah bisa lebih berhati-hati lagi dalam berkata-kata, dalam berdakwah. Jangan membawa bercanda istri yang hamil dan segala macam. Kok bisa ditinggal jualan es istri hamil? Ya kan banyak terjadi di mana-mana. Itu juga nggak lucu, Gus Miftah. Di sini yang dipermasalahkan itu adab, akhlak, etika, bukan masalah dibeli dagangannya atau apa segala macam. Di sini permasalahannya seorang ayah, seorang bapak-bapak yang berjualan es untuk menafkahi anak istrinya di rumah. Kita nggak tahu, mungkin dia juga nafkahi sepupunya, ponakannya, tantenya, omnya, segala macamnya. Seorang pencari nafkah yang halal, entah apapun itu pekerjaannya, entah dia jualan apapun, entah dia tidak berjualan pun, misalkan pemulung dan segala macam, pengemis, pengamen dan segala macam, itu tidak pantas untuk diolok-olok dan ditertawakan. Kalau memang Gus Miftah tidak mau membeli dagangan tersebut, bisa kan diarahkan kepada jamaah-jamaah, yuk beli dagangan bapaknya atau apa semacam itu. Tapi ya sudah, yang terjadi ya sudah terjadi, tidak bisa diulang lagi, hanya bisa diperbaiki ke depannya. Saya yang hanya menonton video viral tersebut, itu rasanya sakit hatinya tuh nyampe di sini loh. Apalagi bapak pedagang yang dihina, apalagi bapak pedagang yang diolok-olok serta ditertawakan oleh rame orang itu. Semoga hal ini yang terjadi ke Gus Miftah tidak terjadi juga ke kita-kita. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua yang menonton gitu ya. Karena kadang hal-hal kayak gini terjadi bukan hanya pelajaran yang diambil oleh sang pelaku, tapi untuk kita juga yang menikmati, yang melihat, yang menonton. Pak Prabowo menangkanlah hati masyarakat, hati rakyat semuanya dengan cara mencopot Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus bidang kerukunan beragama. Karena saya rasa masih banyak tokoh-tokoh lain yang lebih pantas, yang lebih berilmu, yang lebih beradab untuk mengisi posisi tersebut. Mengingat Gus Miftah ini digaji juga setara dengan menteri gitu ya kan ya. Digaji dari uang masyarakat, dari pajak yang Anda naikkan 12% sekarang PPN kita ya, yang harus kita bayar sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Baiknya segera dicopot saja. Karena job shaming itu bukanlah hal yang terpuji, hal yang sangat di luar dari contoh yang harus patut ditiru gitu loh oleh masyarakat kita. Apalagi ini adalah isi hati seluruh masyarakat yang melihat seorang ayah yang sedang bekerja dengan cara yang halal untuk anak, istri, dan keluarganya di rumah. Kalau kalian gimana? Setuju nggak? Ada banyak kok, mungkin boleh di-spill kira-kira siapa yang cocok untuk gantiin Gus Miftah. Terima kasih. Woi, es tehmu masih ada nggak? Masih. Ya dijual goblok. Ya dijual dulu. Kalau nggak laku berarti itu takdir. Nggak lucu anjing. Lo yang ketawa-tawa juga pada goblok. Orang kayak gitu masih aja ditonton, masih aja dianut, masih aja diikutin. Siapa yang ngajarin manggil Gus? Adabnya aja gak ada. Gue dulu juga pernah jualan es cincau. Zaman gue kuliah ya, cari lebihan. Awal-awal gue pernah ngerasain dalam satu hari jualan gak ada yang laku sama sekali es cincau gue. Itu gue sampai ngumpet, cuman buat ngelap air mata gue yang jatuh. Setiap hari gue buka dari pagi, jam 9 pagi, kalau sampai siang belum ada yang laku, pasti air mata gue jatuh. Pasti gue ngumpet dulu di pojokan. Jadi gue tahu banget perasaan bapaknya itu yang nanggul es teh manis dan aqua di kepalanya itu. Daripada lo hina, mending lo borong semuanya anjing. Gus Miftah, gue gak tahu lu siapa. Gue gak tahu ilmu lu setinggi apa sampai lu bisa ngata-ngatain orang yang lagi cari rezeki halal. Lu kata-katain depan umum, lu katain goblok. Sekarang lu gantian gue katain, lu yang goblok. Lu bawa-bawa agama lu. Lu sama dia sama-sama dagang. Baik-baik saja ya, teman-teman. Bedanya dia dagang es teh, lu dagang agama.
Kalau lu nggak bisa bantu orang, lu nggak usah ngerendahin orang itu, ngerti? Lu mending belajar adab dulu deh daripada lu syiar kemana-mana. Itu lagian orang-orang yang sebelahnya tuh yang pakai peci tuh ya, sok-sok agamais ya. Lu ngapain ikut ketawa? Lucunya di mana gue tanya? Lucunya sebelah mana? Cuman gara-gara gurunya ketawa terus dia harus ikut ketawa gitu. Nggak masuk akal sih. Gue nggak bayangin sih perasaan tuh bapaknya kayak gimana. Malunya kayak gimana, sakit hatinya kayak gimana. Dia ke situ dari rumah berharap dapat rezeki, bukannya pulang dapat sakit hati, ngerti? Gue yang bukan siapa-siapanya aja sakit loh gue ngeliat videonya loh. Gimana coba perasaan keluarganya, anaknya? Mau marah juga pasti nggak berani kan? Saya pak yang wakilin pak. Saya yang marah sama dia. Gue minta tolong ya siapapun yang punya kontak tuh bapak yang jualan es teh, kasih tahu ke gue alamatnya, kontaknya, gue harus hubungin ke siapa, kasih tahu ke gue. Gue yang mau kasih rezeki buat bapaknya. Buat Gus Miftah, lu mending belajar dulu deh, belajar adab. Percuma punya ilmu tapi nggak punya adab. Lu ngatain dia goblok kan? Gue gantian yang ngatain lu goblok, tolol. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima. Pak Presiden ke-8, saatnya Bapak membuktikan bahwa Bapak bukan man of contradiction. Pecat Miftah Maulana sekarang juga. Miftah itu sekarang adalah utusan khusus presiden. Dan siapapun yang merepresentasikan presiden, ya dia harus ngikutin apa yang jadi kalimat dan visi presiden. Kalau memang Bapak Prabowo memang cinta kepada pedagang kaki lima, kepada rakyat, apa yang dilakukan oleh Miftah sama sekali nggak merepresentasikan utusan presiden. Pecat. Dan jangan lupa Miftah hari ini juga digaji dari uang rakyat, pajak dari rakyat. Dan kita sebagai rakyat berhak menuntut ketidakpuasan, berhak menuntut akuntabilitas. Dan rasanya masyarakat hari ini sudah banyak yang kecewa dan juga marah Pak Presiden. Tunggu apa lagi? Pecat saja. Udah main orang pas pilpres juga banyak bikin ulah dan nggak pernah disanksi atau dihukum, selalu lepas. Dan katanya Bapak penjual es teh itu juga diintimidasi, didatengin rumahnya. Ini yang harus kita cegah orang-orang arogan kayak gini ada dalam kekuasaan. BTW kenapa gue manggilnya Miftah nggak pakai Gus? Karena narasi dan juga banyak berita sudah mulai memanggil dia dengan Miftah Maulana. Kenapa? Ya gue pribadi kalau teman-teman bilang itu nggak hormat, nggak sopan manggil dia pakai Miftah doang. Jangan lupa pertama dia juga pejabat publik. Yang kedua, kalau dibilang gue nggak sopan, lebih tidak beradab mana apa yang sekarang gue katakan dengan perlakuan dia kepada bapak-bapak yang sedang mencari nafkah di sana. Gua dengar-dengar Partai Gerindra sudah tahu situasi si Miftah yang sedang viral, yang sedang mengobok-obok atau menggoblok-goblokkan pedagang es. Dan katanya Presiden Prabowo itu adalah orang yang tegas dan sangat mencintai pedagang-pedagang kaki lima ataupun pedagang apapun. Karena gue lihat juga komen dari adminnya Partai Gerindra, capek kak kabinet lagi bagus-bagusnya kerja, ada aja gebrakan yang merusak momen. Nah, berarti Partai Gerindra pun sebenarnya jijik lihat momen itu. Artinya, kita menunggu Pak Prabowo mencopot si Miftah sebagai pejabat pemerintah. Kita tahu sendiri kalau si Miftah ini adalah utusan presiden. Kita tunggu si Miftah dipecat. Dia digaji dari pajak masyarakat. Jadi wajar kita masyarakat berhak untuk menunggu momen si Miftah dipecat. Kalau itu nggak dilakukan, berarti yang katanya Presiden Prabowo ini adalah orang yang tegas, berarti dia cuman omon-omon. Kalau nggak berani mecat si Miftah. Kalau udah begini, gue yakin pasti akan diundang pokersnya Deddy Corbuzier untuk klarifikasi. Lagu lama. Saya itu tersinggung sekali saya tadi lihat video itu. Ande itu bapak saya tak kuah lagi tenan itu. Ande yang dihina bapak saya, malam ini juga tak datangi rumahnya. Saya itu yang bukan siapa-siapanya Pak, saya lihat video itu nangis itu. Loh, orang golek nafkah, ibaratnya orang miskin yang mau berjuang, kok dilecehkan kayak gitu tuh kan. Naudzubillah itu. Dan sekarang mubalik modalnya juga seperti itu. Gak tahu nyantri, gak tahu sekolah,
gak tenanan niku le ngaji, modal pinter ngomong Pak ya. Terus branding media niku, tim medianya itu yang luar biasa niku. Akhirnya dianggap Gus, dianggap Kiai Haji, terus jadi utusan khusus presiden bab toleransi. Oh dia sendiri gak punya toleransi kok. Ngajari orang toleransi itu pripun. Niku Pak Prabowo salah milih niku. Nggih. Nah, nanti potong Mas ini videonya. Kirim tag Gus Miftah. Gus jenengan diwejang oleh guru saya. Nah oke teman-teman semua, itulah video komentar-komentar daripada netizen terhadap Gus Miftah ya teman-teman. Dan semoga saja dengan adanya masukan-masukan dan juga komentar daripada netizen, kedepannya bisa lebih berhati-hati lagi dalam bertutur kata agar tidak menyakiti hati banyak orang ya teman-teman. Dan mengenai permintaan netizen agar Pak Prabowo mencopot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus presiden, kemungkinan besar tidak akan mencopot ya teman-teman, karena ini adalah kesalahan Gus Miftah yang pertama kali selama berada di kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Tapi tidak luput kemungkinan jika Gus Miftah melakukan kesalahan untuk kesekian kalinya ya teman-teman, kemungkinan besar Gus Miftah akan dicopot dari jabatannya. Jadi untuk Gus Miftah kedepannya untuk lebih berhati-hati lagi dalam bertutur kata agar tidak melukai hati banyak orang. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.